Shalom, saya Pendeta Jandri Tumangger. Berikut adalah garis besar pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-8 dengan judul Janji. Pada pelajaran ini kita akan bertemu dengan Abraham yang sudah berumur 100 tahun dan juga dia sudah memiliki anak yang dijanjikan Tuhan, yaitu Ishak, dan diterimanya pada waktu yang Tuhan tentukan. Namun hidup Abraham belum berakhir sampai di situ, karena ada beberapa peristiwa lagi yang harus dilaluinya, termasuk ketika Tuhan meminta untuk dia mengorbankan Ishak, kemudian juga ketika Sarah meninggal, lalu Ishak menikah dengan Ribka, dan Abraham menikah dengan Ketura, dan akhirnya dia meninggal. Peristiwa pertama adalah ketika Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak. Ini adalah panggilan kedua, setelah sebelumnya panggilan pertama adalah Abraham untuk pergi meninggalkan Ur Kasdim. Kali ini Tuhan meminta Abraham untuk pergi mengorbankan Ishak. Perintah itu muncul dalam Kejadian pasal 22 ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepada Abraham, "Abraham." Lalu Abraham menyahut, "Ya Tuhan." Firman Tuhan, "Ambillah anak yang engkau kasihi itu, anakmu yang tunggal itu, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran di salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu." Tentunya perintah ini sangat tidak dapat dipahami oleh Abraham. Paling sedikit dua alasan ini membuat kita mengetahui ini sulit dipahami. Pertama adalah Tuhan tentunya melarang pembunuhan terjadi. Perintah ini nanti semakin jelas dalam kitab Imamat pasal 18 ayat 21. Tuhan katakan, "Janganlah engkau mempersembahkan dari anak-anakmu sebagai korban kepada Molok, karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan." Alasan yang kedua adalah tentunya perintah mengorbankan Ishak ini bertentangan dengan rencana awal Tuhan yang dia sudah janjikan kepada Abraham dalam Kejadian 15 ayat 5. Ketika Tuhan katakan, "Hitunglah bintang di langit, sebanyak itu pula lah keturunanmu kelak." Jadi ini adalah alasan mengapa perintah itu sulit untuk dipahami. Tetapi kita melihat kisah itu, Abraham tetap berangkat untuk mengorbankan Ishak. Ibrani pasal 11 memberikan petunjuk kepada kita mengapa Abraham tetap mau berangkat untuk mengorbankan Ishak. Ibrani 11 ayat 17. Karena iman, maka Abraham, tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal itu. Jadi berdasarkan kitab Ibrani pasal 11 ayat 17, imanlah yang membuat Abraham tetap melakukan sesuatu hal yang tidak dipahami sepenuhnya. Walaupun kita membaca petunjuk dalam Ibrani 11 ayat 18-19, boleh saja Abraham berpikir, kalaupun Ishak mati, Tuhan punya kuasa untuk membangkitkannya kembali. Kemudian di Kejadian pasal 22 ayat 3, Abraham akhirnya berangkat, dia membawa Ishak menuju Bukit Moria. Perjalanan kalau dilihat dari segi waktu dan jarak, mungkin itu perjalanan yang panjang. Tetapi bagi Abraham dapat saja perjalanan itu sangat singkat. Karena dia tahu, bisa saja ini adalah pertemuan terakhirnya dengan Ishak. Dan dalam perjalanan itu, Ishak bertanya dalam ketelitiannya. Dia katakan, semuanya sudah tersedia. Lalu di mana domba untuk menjadi korban bakaran? Tampaknya Ishak sudah mengetahui betul seperti apa dan harus bagaimana korban bakaran itu dilakukan. Pertanyaan itu menembus dada Abraham, mungkin lebih dalam daripada pisau yang dapat menembus dada Ishak. Abraham dengan imannya menjawab, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Tidak banyak informasi yang kita dapat dari perbincangan antara Abraham dan Ishak. Tidak ada kita temukan bahwa Ishak memberontak, berargumen, dan lain sebagainya. Namun yang ditampilkan dalam Alkitab adalah akhirnya tangan Ishak diikat dan dia diletakkan di atas mezbah. Tangan yang selama ini terangkat untuk menerima berkat, tangan yang terbuka untuk memeluk Abraham, kali ini harus diikat karena dia akan dikorbankan. Tetapi menariknya adalah tema yang selalu muncul dalam pelajaran kita. Tuhan selalu hadir dengan solusi
Tuhan hadir dalam peristiwa ini juga sebagai jawaban atas pergumulan Abraham. Maka saya yakin Tuhan pun akan selalu hadir dalam setiap pergumulan yang kita alami. Kejadian pasal 22 ayat 11 dan 12. Berserulah malaikat Tuhan, janganlah bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal itu. Sekarang kita mengerti mengapa ujian itu datang kepada Abraham. Pertama, ujian itu bertujuan untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati Abraham. Kemudian yang kedua, ujian itu sedang memberitahukan tentang kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita. Itu bukan karena usaha manusia, tetapi keselamatan itu datang karena Tuhan sendiri yang memberikan jalan keselamatan itu. Semua yang dilakukan Abraham, baik perjalanannya yang penuh dengan tantangan, baik kesediaannya memberikan persembahan yang terbaik dari dirinya, dalam hal ini adalah Ishak, itu tidak dapat menyelamatkannya. Karena pada akhirnya, Tuhan sendiri yang sudah menyediakan seekor domba jantan yang terikat untuk menjadi korban bakaran. Tentunya ini memberikan pesan kepada kita, bahwa Tuhan juga yang akan menyediakan keselamatan bagi kita, dengan menghadirkan Yesus yang akan berkorban untuk menjadi penebus dan juru selamat kita. Peristiwa berikut yang terjadi dalam kehidupan Abraham adalah ketika Sarah meninggal. Sarah meninggal dan dia dimakamkan di tanah Kanaan, di tanah perjanjian. Peristiwa ini menjadi penting untuk disampaikan dalam pelajaran kita, karena berhubungan dengan tanah perjanjian sebagai warisan bagi Abraham dan keturunannya. Akan terjadi ikatan antara keturunan Abraham karena leluhur mereka dimakamkan di tanah perjanjian. Dan bisa saja itu akan mengikat tanah perjanjian dengan keturunan Abraham. Peristiwa berikutnya adalah ketika Abraham mengupayakan seorang istri bagi Ishak. Abraham tidak ingin Ishak menikah dengan orang yang berasal dari Kanaan. Karena ketika itu penduduk Kanaan adalah penyembah berhala. Abraham tahu persis Ishak adalah anak perjanjian. Maka sedapat mungkin Ishak harus hidup dengan berlaku setia di hadapan Tuhan. Dan pasangan hidup akan sangat mempengaruhi situasi ini. Oleh sebab itu, Abraham ingin bahwa yang menjadi istri bagi Ishak adalah dari kaum keluarga mereka. Hingga akhirnya nanti Ribka menjadi istri bagi Ishak. Kemudian peristiwa berikutnya adalah ketika Abraham menikah dengan Ketura. Dan hingga akhirnya Abraham meninggal. Kejadian 25 mencatat tentang meninggalnya Abraham ditempatkan di antara dua tulisan sehubungan dengan keturunan. Pertama keturunan Ketura dan juga keturunan Ismail. Tampaknya penulisan ini bertujuan untuk menyampaikan kepada pembaca, kepada kita semua. Abraham meninggal di usianya yang tua ketika dia sudah memiliki keturunan-keturunan. Berdasarkan Kejadian pasal 15 ayat 15, Abraham, Tuhan katakan engkau akan meninggal ketika umurnya sudah menjadi tua. Oleh sebab itu, peristiwa yang dialami oleh Abraham berhubungan dengan warisan yang akan diterimanya dan juga keturunannya, yaitu tanah Kanaan. Inilah garis besar pelajaran sekolah sahabat kita. Selamat belajar, selamat berdiskusi, Tuhan memberkati.